pemirsa, terima kasih Anda masih setia dalam acara kita Etalase Indonesia Semuanya ada. Oke, seperti sebelumnya kita sudah spill ya pemirsa, bahwasannya di segmen kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa cantik yang sudah ada di tengah-tengah hati kita. Halo Teh Alma. Hai. Aduh, senang banget hari ini kita berbincang lagi dengan Teh Alma. Tapi kali ini kita bahas mengenai ini kasus yang lagi happening banget ya. Bener, hal yang lagi happening banget yakni mengenai kasus bullying, Novi. Iya betul. Dimana kita marak banget ya di berita maupun sosial media video-video yang beredar terkait bullying. Benar. Kali ini kita akan ngobrol atau berbincang langsung dengan Teh Alma yang tentunya ini sudah ahli banget di bidangnya ya. Iya. Oke, ini mungkin aku ingin sedikit nanya dulu ke Teh Alma mengenai tanggapan Teh Alma tentang kasus bullying yang marak banget terjadi belakangan ini. Bagaimana menurut Teh Alma? Iya, kalau ngomongin bullying ini kan kasus-kasus yang sangat memprihatinkan ya. Dan ini tentunya tidak bisa dibenarkan bahwa ketika seseorang mengintimidasi orang lain itu tentu tidak bisa dibenarkan dan harus diwaspadai gitu. Benar tuh, harus banget diwaspadai pemirsa. Apalagi ini untuk di kalangan pelajar ya. Iya. Aduh. Dan di media sosial juga ini ya untuk pembulian itu di kalangan remaja dikarenakan asmara ya, rata-rata tuh karena cemburu. Itu menurut Teh Alma sendiri bagaimana? Iya, kalau ngomongin bullying itu banyak banget ya. Salah satunya mungkin itu faktor cemburu lah, pertemanan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya faktor bullying ini sekarang memang lagi hype-nya karena eranya media sosial ya. Jadi yang namanya cyberbullying gitu ya. Jadi menurut data juga yang lagi naik itu memang cyberbullying. Tapi cyberbullying ini juga tentu saja diawali oleh perilaku-perilaku yang muncul di realita gitu. Jadi kalau ngomongin bully ini ada bully secara fisik, verbal, non-verbal, dan juga cyber gitu. Oke, untuk mencegah hal tersebut, Teh Alma ini agar tidak berkepanjangan, agar generasi selanjutnya juga ini nggak berdampak banget terhadap kasus tersebut. Ini bagaimana kalau menurut Teh Alma? Iya, memberikan, yang pasti sih kita harus memberikan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak supaya mereka sudah puas dengan rasa aman dan nyaman tersebut sehingga tidak ada ruang untuk mereka mengintimidasi atau melukai orang lain gitu. Jadi kita harus melihat bahwa anak butuh atau seseorang itu butuh dipuaskan secara emosional. Bagaimana dia terpuaskan emosinya, dia bisa meregulasi emosinya sehingga dia tidak keluar emosinya kepada pihak-pihak yang tidak bersalah gitu, seperti dia mengintimidasi orang lain dan sebagainya. Gitu. Jadi yang faktor pertama yang harus banget diperhatikan yakni dari faktor keluarga terlebih dahulu ya. Tentu. Terus sentuhan juga dari para pengajar di sekolah dan juga lingkungan sekitar. Iya, jadi memang kalau misalnya berkata bahwa apakah faktor lingkungan keluarga ini menjadi latar belakang yang utama atau faktor utama, sebetulnya mungkin saja, tapi tidak selalu orang tua menjadi faktor yang utama karena si anak juga atau seseorang juga memiliki tingkat emosionalnya masing-masing, tingkat kepribadian karakternya masing-masing gitu, sehingga bukan hanya orang tua tapi juga pihak pengajar kalau memang di sekolah dan juga masyarakat sebagai lingkungan umum gitu ya harus terus melihat bagaimana sih dinamika dari anak atau remaja gitu. Dan juga hal yang cukup mengagetkan ya, terutama untuk para pengajar, itu ternyata salah satu kasus dari bullying yang ada di Cilacap itu pelakunya merupakan berprestasi gitu, sebetulnya memiliki prestasi bahkan di bidang membaca Al-Quran dan juga pencak silat nih. Tapi menurut Teh Alma sendiri apa sih dampak buruk gitu ya untuk korban? Iya, sebetulnya banyak sekali ya yang melatar belakangi kenapa seseorang menjadi seorang pembuli, katakanlah seperti itu, walaupun misalnya tadi dia ini adalah seorang hafiz Quran misalnya dan lain sebagainya. Tapi memang yang namanya bully ini kan banyak faktor yang menyebabkan dia membuli. Kemudian bagaimana sih dampaknya untuk orang atau korban yang terkena dampak bully? Yang pertama pasti dia akan mengalami badly daily routine gitu. Jadi ibaratnya dia tidak bisa merasakan kenyamanan ketika dia berkegiatan dalam kesehariannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu ini akan berpengaruh kepada gangguan mentalnya. Kesehatan mentalnya seperti apa ketika orang sudah mengalami yang namanya bullying gitu. Dan kemudian juga akan bermasalah kepada kaitannya misalnya dia mengalami kecemasan atau dia mengalami ketidakpercayaan dengan orang-orang di sekitar gitu. Dan kemudian juga si bullying ini akan berdampak bahwa
khawatirnya ke depan dia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain ketika Iya, dia pernah merasakan mungkin hal dia tersebut. merasa balas dendam seperti itu ya. Oke, mungkin agar hal tersebut tidak terjadi, harus ada payung hukum ataupun ini hukuman yang setimpal terhadap para pelaku tersebut. Kalau menurut Teh Alma sendiri, hukuman apa yang bisa bikin efek jerat terhadap kasus bullying ini? Kalau ngomongin hukuman, kita harus melihat dulu tindakannya sejauh mana dan sejauh mana dia merugikan orang atau korban ataupun lingkungan sekitarnya. Tapi yang pasti ketika ini terjadi harus ada penegakan, terutama lingkungan yang di mana tempat dia melakukan perundungan itu. Misalnya ketika dia melakukan perundungan di sekolah, kita berfungsikanlah guru-guru di sekolah untuk membuat sanksi apa sih yang sesuai dengan perilaku tersebut. Dan kemudian juga kita mensosialisasikan lagi. Jadi sebelum kita lebih jauh membahas terkait harus seperti apa hukumannya, tapi kita juga flashback dulu. Bagaimana pihak sekolah, baik itu pengajar, lingkungan sekolah, kan kalau di sekolah ada yang namanya guru konseling ya, bimbingan dan konseling. Itu bagaimana mensosialisasikan terkait kegiatan atau terkait bagaimana sih sosial yang lingkungan sosial yang baik gitu ya ketika kita berelasi dengan lingkungan gitu. Hal-hal seperti itu yang harus terus disosialisasikan. Kemudian guru juga sebagai orang tua di rumah harus terus melakukan pendekatan secara emosional kepada setiap anak. Kita harus tahu karakter anak ini kan pasti beda-beda. Yang seperti apa yang harus kita dekati dengan cara yang seperti apa, dan hal tersebut akan memudahkan kita ketika sesuatu hal terjadi ke depan. Misalnya ketika kita sudah tahu karakter anak ini seperti ini dan di kemudian hari ternyata muncul yang namanya perundungan, kita sudah tahu harus seperti apa sih kita menangani baik pelaku maupun korban. Tapi sebenarnya untuk undang-undang apa ya, memayungi hukum untuk anak-anak tuh sebenarnya udah ada ya pada tahun 2020 kalau nggak salah hukumannya tuh 3 tahun 6 bulan ya sebenarnya. Bagaimana realisasinya nih menurut Teh Alma sendiri? Iya, karena kalau yang sekarang marak terjadi itu perundungan yang di blow up-nya itu kasus-kasus yang ada di sekolah gitu. Artinya kalau memang itu berada di lingkungan sekolah, kita selesaikan dulu di sekolah. Tapi kita juga harus melihat bagaimana si korban, bagaimana keluarga korban, apakah menerima atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya kita punya hukum yang berlaku. Kita bisa untuk melakukan atau menindak sesuatu itu berdasarkan hukum yang berlaku. Lalu bagaimana sih menurut Teh Alma sendiri, bagaimana cara mengatasinya nih untuk perundungan yang marak terjadi saat ini? Iya, kalau kita berkaca dari kasus-kasus yang sudah ada, kita biasanya hanya terfokus pada yang namanya pelaku, yang namanya korban. Tapi kita juga harus melihat dari sisi-sisi yang lain. Bagaimana orang tua mendekati atau approach terhadap anak gitu. Bagaimana komunikasi interpersonal antara orang tua dengan anak, yang tentunya orang tua ini harus jadi tempat yang paling utama anak menyampaikan atau mengeluarkan keluh kesahnya, sehingga ketika pendekatan orang tua sudah terjalin dengan baik, ini akan meminimalisir yang namanya perundungan. Karena perundungan ini bukan hanya kita berbicara bahwa pelaku merundung korban, tapi juga kita harus melihat bagaimana perilaku korban ketika dia berada di lingkungan. Jangan korban ini juga memunculkan perilaku yang inferior sehingga dia mudah untuk diintimidasi gitu. Ketika orang menerima pendekatan yang baik dari keluarganya, dia akan lebih mudah untuk percaya diri, dia akan lebih mudah untuk bangkit, sehingga itu juga akan meminimalisir yang namanya perundungan gitu. Dan kemudian selain itu tentu tadi pengajar juga harus bisa lebih memahami anaknya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi lingkungan-lingkungan utama dari anak inilah yang harus juga turut mensupport supaya meminimalisir yang namanya perundungan. Oke, tapi apakah Teh Alma ini setuju bahwasanya kasus-kasus bullying yang kerap terjadi di tengah masyarakat ini kebanyakan dilatar belakangi oleh keluarga, masalah ataupun konflik dengan keluarga? Sebetulnya masalah dengan keluarga itu bukan menjadi hal yang utama ya, tapi itu sebagian kecil yang mungkin melatar belakangi perilaku bully. Karena bully ini juga tadi kaitannya bukan hanya dengan orang tua saja, tapi juga lingkungan, kemudian karakteristik dia seperti apa, meregulasi emosinya seperti apa gitu. Kemudian juga sekarang marak yang namanya media sosial ya, pemberitaan dan lain sebagainya. Ini juga memicu seseorang untuk bertindak sesuatu sesuai dengan apa yang ingin dia lakukan gitu. Oke, untuk membentuk karakter si anak ini agar tidak menjurus ke hal-hal yang buruk seperti itu, apalagi di era media sosial yang benar-benar nggak bisa dikontrol banget ya Teh, untuk kalangan anak-anak ini bagaimana Teh kalau menurut Teh?
Ya, kuncinya ketika kita berbicaranya soal anak, tentu yang namanya anak itu masih di bawah tanggung jawab dari orang tuanya. Ya, selain orang tua ya, ketika di sekolah artinya guru punya tanggung jawab yang besar terhadap anak tersebut. Sehingga pembatasan media sosial itu yang harus terus disosialisasikan gitu ya, yang harus terus bukan hanya kepada anak tapi juga dari guru kepada orang tua. Misalnya begitupun sebaliknya mensosialisasikan bahwa ayo kita batasi anak-anak kita dalam penggunaan gadgetnya gitu. Kita batasi informasi apa aja sih yang boleh diterima oleh anak dan mana yang tidak boleh diterima gitu. Untuk tadi itu ya, hal yang bisa dilakukan oleh orang tua, karena orang tua kan merupakan orang terdekat dengan anak kita gitu. Bagaimana sih cara pendekatan kita supaya anak itu tidak menjadi pelaku ataupun korban bullying? Iya, salah satunya dan yang paling penting adalah membuka komunikasi interpersonal yang baik. Artinya harus ada keterbukaan, harus ada dukungan dari orang tua. Kemudian bagaimana sih orang tua memberikan nilai-nilai positif kepada anak sehingga anak sudah karakternya terbentuk menjadi seseorang yang punya integritas, yang punya rasa percaya diri dan punya rasa untuk tidak mengintimidasi orang lain. Karena salah satu masalah yang membuat orang ingin mengintimidasi orang lain adalah adanya ketidakpercayaan diri dia juga gitu, sehingga akhirnya dia melemparkan rasa itu kepada orang lain gitu. Menjadi pelampiasan orang lain. Mungkin juga termasuk cari perhatian mungkin. Betul, itu menjadi salah satu faktor juga. Oke, mungkin terakhir Teh, jika ada yang ingin dikatakan dari Teteh sendiri ya untuk para korban bullying, entah itu untuk para pelaku juga, apa yang ingin Teteh katakan kepada pihak-pihak tersebut? Pada intinya untuk korban, jangan pernah merasa takut kalau kamu itu bersalah. Kamu tidak salah karena kamu punya hak untuk bisa hidup dengan aman dan hidup dengan nyaman. Dan kemudian untuk para pelaku, kamu tidak akan tampak terlihat baik dengan cara memperlihatkan keburukan orang lain. Jadi stop bullying karena itu akan berdampak untuk diri kamu sendiri juga. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Teteh sudah Sama-sama. mampir di Etalase Indonesia. Dan Teh Alma ini merupakan salah satu dosen ya Teh, yang sangat berkompetensi. Waduh, mantep banget. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih bisa berkesempatan untuk membahas hal-hal yang lainnya. Tentunya hal-hal yang lagi happening di masyarakat, tentunya polemik-polemik yang terjadi. Iya, oke, pemirsa, sayang sekali kita sudah di akhir segmen, saatnya kita untuk pamit. Tapi jangan lupa pemirsa untuk tetap terus menyaksikan Etalase Indonesia tentunya hanya di BRTV. Dan pemirsa di rumah tetap dapat menyaksikan program BRTV lainnya hanya di www.brtv.co.id dan juga aplikasi Genflix ya. Iya, oke. Akhir kata saya Krisna Livia dan juga rekan saya Novia Filda. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Telma. Sama-sama. Terima kasih Telma.